kuliner seperti ini perlu ditingkatkan teman-teman ya. Zaman sekarang ada yang namanya game online teman-teman ya. Banyak zaman sekarang anak-anak terpengaruh dengan namanya game online teman-teman. Aceh Tamiang teman-teman ya, tepatnya di Kota Tualangcut teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ikuti kegiatan mereka teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tualangcut sedang bermain dan mengaji teman-teman ya. Kita ikuti kegiatan mereka teman-teman ya. Inti untuk memberikan contoh kepada anak-anak yang lain teman-teman, bahwasanya mengaji itu perlu teman-teman, apalagi buat orang tua. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk mendekatkan diri kepada agama ya. Ini teman-teman salah satu anak-anak Menasa, mereka bermain dulu sebelum mengaji teman-teman. Buat adik-adik, ikutilah cara mereka untuk mengaji ya. Buat orang tua, ajarkan kepada anak kita, cucu kita, saudara kita. Seperti ini penting ibu-ibu ya, apalagi untuk zaman sekarang, agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha ya teman-teman ya. Menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya teman-teman ya, berbakti kepada nusa dan bangsa teman. Siapa? Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Imam Malik bin Anas. Terus Imam bin Hambal. Lagi? Nafi Nu'man bin Sabit. Apa? Nafi lahir. Nanti yang beda nanti Imam apa? Imam Hanafi. Nu'man bin Sabit. Yang lain sama nama asli kan? Imam Malik. Anas bin Malik bin Anas. Malik bin Anas ya. Malik. Maya aku. Namanya. Nafi. Imam lah. Ini Imam Syari. Anasnya kalinya nggak nyampe ya. Kan paginya kita buang. Dah, lanjut lagi. Kita sampaikan di waktu subuh. Ini ada satu pendapat. Wa dzakara Syekhu Abu Hamidin anna lil isya'i waktu kirahatin wa huwa ma bainal fajrain. Itu ya. Di atas kan udah dibilang wala yata'allaqu bihi hukmun. Kalau di waktu keluarnya fajar kadib tidak ada hukum yang bersangkutan di waktu tersebut. Ada hukum hukum makruh, hukum haram sholat, makruh tarim di situ sholat isya nggak ada. Tetapi wa dzakara Syekhu, berpendapat oleh Syekh Abu Hamid, walau menurut beliau ada yang mengeluarkan pendapat. Apa pendapat beliau? Anna lil isya waktu kirahati. Kan bahwa sungguh bagi isya itu ada satu waktu, itu waktu kirahatin. Ada waktu makruh. Berarti untuk sholat isya ada satu waktu makruh. Ini makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Apa itu waktu makruhnya? Kapan? Wahwa ma bainal fajraini, dan bermula dianya waktu makruh itu itu barang bainal fajraini, di antara dua Fajar. Berarti antara makruh antara fajar kadib dengan fajar sodek. Di situ makruh untuk sholat isya berdasarkan pendapat Imam Abu Hamid. Tapi kalau ulama-ulama lain nggak ada. Ulama-ulama lain kalau di sini dibilang nggak ada hukum yang menyatakan tentang makruhnya sholat isya di waktu tersebut. Cuman Abu Hamid yang menjelaskan. Udah paham kan? Lagi udah masuk subuh. Bung Hadir. Betul. Ulang je. Paham. Coba ulang. Nah, itu yang enggak paham tunggu. Pokok saya paham kali tunggu. 100% saya paham. Cuman kalau diunsur ulang, nah itu nggak bisa. Nah itulah Nah, paham tapi nggak tahu cara menyampaikan. Tahu saya kebakaran sana tunggu. Tahu. Cuman kenapa nggak bilang? Nggak tahu. Kayak mana saya bilang kebakaran?
Gimana kejadian? Akhirnya rumah ada gosong, nggak ada yang tahu. Itu dia. Harus tahu cara penyampaian. Nah, besok libur. Siapa lagi? Tunggu sampaian buat anak-anak kita Pak Tunggu, buat saudara-saudara kita. Mau sampaikan sesuatu Pak Tunggu? Sampaikan sesuatu ya. Iya Pak Tunggu. Buat saudara-saudara kita. Nah, kalau kita sampaikan untuk anak-anak remaja, ya, untuk anak-anak remaja, jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa menuntut ilmu merupakan satu kewajiban li kulli muslimin, bagi semua orang muslim, laki-laki dan muslimah yang Perempuan. artinya apa? Gak mesti dia orang tua, gak mesti dia anak muda, semua harus wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ini yang perlu kita perhatikan. Ilmu yang dimaksud di situ kita tengok. Allah tu idza utika yukmalu alal mukhattib. Lafaz apabila disebutkan secara umum. Nabi kan bilang umum harus nuntut ilmu. Ilmu apa yang disuruh Nabi? Tengok, kita lihat Nabi turun ke muka bumi, ilmu apa yang diperintahkan untuk disampaikan Allah Ta'ala? Ilmu Agama. ilmu agama, itulah yang wajib. Inilah yang kita pelajari ini, cara menuntut ilmu, gimana cara melakukan sholat. Karena penting ilmu untuk supaya kita tahu bagaimana cara beramal. Karena antara ilmu amal sama-sama berkaitan. Karena al-amal bila ilmin marduda. Amalan kalau tidak ada ilmu maka tidak akan diterima. Nah, kita sholat 5 waktu nggak pernah libur, tambah tahajud, tambah duha, tambah sholat lainnya. Tapi ilmu tentang sholat belum kita kuasai. Banyak orang yang keliru, salah dalam melakukan sholat. Kenapa? Karena tidak dilandasi. Amal beliau tidak dilandasi dengan ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Insya Allah akan dapat berkah. Menghadiri satu majelis ilmu lebih baik dibandingkan kita sholat 1000. Duduk, simak, dengar lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Itulah pentingnya. Jadi semuanya untuk anak-anak yang ada di sini, untuk kawan-kawan kita, dan juga seluruh kepada remaja ataupun orang Islam yang ada di Indonesia, khususnya kita yang masih di daerah Aceh, jangan bosan untuk yang namanya menuntut ilmu. Karena insya Allah kalau kita menjaga ilmu yahrusuk, ilmu akan menjaga kita. Kalau kita mau menuntut ilmu, maka ilmu yang bakalan menjaga kita. Wal malu tahrusuk. Sedangkan kalau kita lalai dengan mencari harta, bukan harta yang menjaga kita, tapi kita yang sibuk menjaga harta. Carilah ilmu supaya ilmu bisa menjaga dalam perbuatan kita. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.